Oke, kemudian kita akan tambahkan sebuah router di sini. Saya pilih routernya yang empty saja. Kita akan tambahkan, saya ganti ke empty. Oke, seperti ini. Kita akan mencari fast Ethernet. Kita akan mencari ini. Kita tinggal tarik saja ke sini. Tarik modulnya, disesuaikan saja, cari yang pas. Oke, kita tarik, dan seterusnya. Sudah cukup. Kalau cukup, kita nyalakan lagi ya. Ini aslinya fast Ethernet ya. Oke, biar nggak bingung, saya mau menggunakan yang fast Ethernet juga. Kita cari yang fast Ethernet yang ini. Kita tarik, masukkan. Oke, kalau sudah kita nyalakan, kita sambungkan kabel di sini menggunakan kabel strike ya. Klik sembarang. Kemana? Nah, kita sudah memiliki ini banyak ya. Mulai dari satu, kita punya fast Ethernet 00, 10, kemudian 60, 70, 80, 90 yang akan kita gunakan untuk koneksi kabel RJ45 ya. Kita pakai 00. Kemudian yang di sini saya gunakan, kalau di switch itu boleh sembarang ya. Di sini saya pakai 10. Kemudian yang ke sini saya gunakan ke 60, yang di sini saya gunakan yang ke 70, di sini saya gunakan ke 80. Oke, supaya nggak bingung, nanti saya kasih label dulu ya. Ini adalah 00. Nah, kita akan memberikan IP sekarang ke masing-masing routernya ini. Masing-masing interface yang ada di router. Jadi saya ada 5 interface yang digunakan. Interface 00 ini ke network ruang IT, interface 10 ke network ruang direksi, interface 60 itu ke network ruang humas, kemudian 70 ini ke ruang staff, 80 ke ruang supervisor. Coba kita cek. Kita pastikan dulu. Ruang humas ke 60. Oke, benar. Kemudian ini ke 70. Oke, sudah benar. Oke, sudah. Sekarang kita akan memberikan IP untuk masing-masing interface di router ini. Untuk memberikan IP-nya ya, kita tinggal klik saja 2 kali. Ada 2 mode di sini yang bisa kita gunakan. Yang pertama nanti bisa menggunakan mode CLI ya, Command Line Interface. Yang kedua, kita juga bisa menggunakan mode yang grafis. Kalau mau menggunakan mode CLI, teman-teman bisa di sini di bawah ya. Tapi kalau misalkan mau menggunakan yang mode grafis, teman-teman bisa mencari interface-nya di sini saja. Kita klik, kemudian kita kasihkan IP-nya di sini. Jangan lupa ini di turn on dulu. Ini ya. Ini di turn on dulu. Nah, perintahnya juga nanti akan muncul di bawah sini. No shutdown. Artinya dia otomatis ya dinyalakan. Nah, kemudian untuk memberikan IP di sini ya, itu bisa langsung diberikan IP. Kita akan memberikan IP ke ruang IT-nya, itu IP-nya untuk routernya ini dia. IP-nya adalah untuk gateway-nya 3.4 192.168.3.4. Netmasknya adalah 255.255.240 ya tadi. 248. Oke. Disesuaikan saja nanti dengan yang sudah kita petakan. Oke, jadi perintahnya seperti ini. Ya. Oke. Kemudian untuk ruang fast Ethernet keduanya, ya, kita bisa ketikkan di sini misalkan no shutdown misalkan. Maka otomatis di sini di config itu juga akan muncul tercontreng di sini ya.
untuk interface 2 nya. Ruang direksi ini kan ada 5 ya. Kemudian kalau misalkan mau memberikan IP, di sini tinggal ketik saja IP address ya. Address IP-nya 192.168.5.6. Untuk netmasknya 255.255.255.248 juga. Oke, enter. Maka kalau kita lihat di config-nya di sini, ini sudah ada IP-nya di sini. Ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Exit dulu. Kemudian interface sekarang 60. Interface fast ethernet 60. Kemudian IP address-nya oke, sudah selesai. Kemudian untuk interface 78 nya netmasknya sama 224. Oke, selesai. Jadi saya sudah memberikan IP semua dan sudah di on kan semuanya sesuai dengan pemetaan yang tadi. Interface yang 10 IP nya 56 sudah nyala, sedangkan interface yang berikutnya 60 IP nya 78 kita on kan 240. Oke, kita cek. Oke, selesai. Nah, ini sudah selesai. Sebenarnya dari ruang sini ke ruang sini ini sudah connect, dari ruang sini komputer ini ke komputer interface yang 10 itu sudah connect. Cuma ini belum connect dari sini, dari ruang IT ke ruang supervisor. Kenapa? Karena di ruang IT ini belum dikasih gateway. Kalau kita lihat di sini, gateway-nya masih 0. Oleh karena itu ini membutuhkan gateway, di mana gateway-nya adalah IP yang berada atau dipakai oleh interface di router. Ini ada menjadi gateway dari ini. Ya. Jadi di sini harus ada gateway. Gateway-nya berapa? Gateway-nya adalah 192.168.3.4. Karena 3.4 ini adalah IP yang sudah kita sesuaikan tadi, yang digunakan oleh router. Seperti itu. Dan seterusnya, yang lain juga diberikan gateway. Yang di sini berikan gateway, yang ini berikan gateway, yang ini juga berikan gateway, dan seterusnya. Nah, untuk menyingkat waktu, saya hanya akan mencoba dari sini ke sini. Ya, di sini berarti harus ada gateway juga. Kalau kita lihat yang ini sudah ada gateway-nya, di situ ada 192.168.3.4, di mana 4 itu adalah IP dari router yang terhubung langsung ke jaringannya ini. Di sini berarti harus ada IP juga, di mana IP gateway-nya adalah IP yang terhubung langsung ke network yang ada di depannya di sini. IP 68. Oke. Kita akan memberikan gateway. Gateway-nya adalah 192.168.15.16. Oke, selesai. Selesai. Nah, maka kalau kita cek dari sini ke sini sekarang, ini sudah terkoneksi. Ya. Coba kita ping atau kita kirimkan simple PDU di sini. Oke, kita akan coba cek ya dari sini ke sini. Ini IP-nya 15.1. Yang ini IP-nya 3.1. Kita coba ping dari 3.1 ke 15.1. Pakai command prompt ping 192.168.15.1 langsung. Oke. Jadi dari sini ke sini ini sudah terkoneksi dengan menggunakan sebuah router. Nah, kira-kira untuk router itu seperti itu penggunaannya. Dan ini kita sudah mampu menyelesaikan soal ya
desain jaringan yang ditugaskan ke kita dengan sebanyak 5 ruangan, di mana masing-masing ruang itu jumlah PC-nya itu berbeda, dan kita sudah menggunakan konsep subnetting di sini ya. Nah, nanti silahkan bereksplorasi, bereksperimen. Kalau misalkan di sini /248, apakah bisa di sini diberi IP yang lain? Maka jelas itu tidak akan bisa, karena itu sudah di luar network yang berbeda. Oke, seperti itu mungkin yang bisa saya gambarkan untuk menyelesaikan soal ini menjadi sebuah simulasi. Mungkin untuk latihan teman-teman, kalau misalkan baru belajar pertama kali di paket tracer, ini tidak usah sebanyak ini, tetapi cukup menggunakan satu PC, dihubungkan langsung ke router. Di router ini nanti dihubungkan lagi ke PC di network yang berbeda. Ini kita buat sekompleks ini sesuaikan dengan soal yang kita selesaikan, yang ada di sini ya, yang ada di sebelah ini ya. Oke, mungkin itu saja. Silahkan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar, atau misalkan ada yang mau request untuk membuat tutorial simulasi yang lebih simple, nanti akan saya buatkan. Bisa ditulis juga di kolom komentar. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat, memberikan gambaran bagaimana untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di sebuah kantor jika Anda ditunjuk sebagai administrator. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.